Kalau dulu di agama Kristen ibadahnya ya tahu sendiri seminggu sekali. Paling kalau misalkan kita ada kumpulan sambil kumpul kita ibadah dulu kan gitu. Tapi nggak tahu kenapa perasaan dulu sia-sia saya ibadah di Kristen karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang. Padahal kalau di agama Islam saya berdoa langsung ke Allah tanpa perantara. Sedangkan dulu saya berdoa ke Nabi Isa, saya nggak berdoa ke Allah, saya berdoa ke Nabi Isa doang. Sedangkan Nabi Isa itu utusan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Nama saya Kristiani Laura Siregar. Asalnya dari Litong Nihuta, Kabupaten Hubang Hasundutan, Sumatera Utara. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Aktivitas sewaktu di sana sebelum ngerantau ya, biasanya kita setiap hari pulang sekolah ke ladang. Kalau misalkan emang ada hari untuk pergi ke gereja, kita kumpul di gereja. Tiap minggunya seperti itu aja terus buat aktivitas di sana. Kemudian kalau bisa dibilang kan orang Batak ya. Iya. Kan Kristennya apa yang Kristen apa Katolik? Saya Kristen Protestan. Protestan. Ya, HKBP. KBP ya. Mm-mm. Gimana? Maksudnya di gereja itu dibilang yang mungkin ikut kegiatan yang rutin atau enggak, atau mungkin bisa dibilang aktif atau enggak gitu ya? Bisa dibilang. Dulu di gereja dibilang aktif. Saya mulai dari SMP jadi guru sekolah minggu juga dibilang wakil ya, bukan kita langsung turun terjun mengajarkan sekolah minggu, bukan, masih ada atasan kita kan gitu, kita mah perwakilannya aja. Terus SMA saya masuk ke gereja Pentakosta, ngikut sama nenek. Nah di gereja Pentakosta saya jadi singer, jadi pemain rebana juga. Dulu pernah sempat mau dikirim, ada pemain rebana ya kumpul di Bandung, pernah mau ikut dulu tapi kepentok gara-gara mau ujian nasional, mau kelas 3 SMA ya gagal dulu. Berarti cukup berprestasi ya? Iya, merantau ke sini saya masuk gereja di Warung Jambu, itu termasuk Pentakosta juga. Nah di Warung Jambu saya ikut singer juga dulu, singer juga. Cuma di 2017 udah jarang ke gereja, jarang ikut bergabung sama anak-anak kumpulan di gereja itu juga udah jarang, benar-benar lost kontak gitu 2017. Itu yang membuat jarang ke gereja, ada trigger apa tuh? Biasanya kan mungkin ada juga orang yang berpikir kayak gimana ya, itu bisa cerita nggak? Kenapa malasnya itu? Iya ya. 2013 kan saya merantau ya ke Bogor. Pertama kali merantau saya ke Bogor, saya jadi bank keliling. Nah, di bank keliling nagihan, nagihan duit. Nah 2013 sampai 2017 saya masih nagihan duit. 2017 bulan 3 itu nggak tahu kenapa saya setiap nagih duit ke nasabah selalu ada pertanyaan mengenai agama Islam. Emang di agama Islam nggak bisa meminjam dibungain. Emang di agama Islam kenapa sih harus puasa? Pertanyaan banyak di 2017. Nggak tahu ya kenapa bisa bertanya seperti itu. Padahal kalau dibilang buat pertanyaan kayak gitu di 2013 sampai 2016 juga harusnya ya saya bertanya dong. Udah ada 3 tahun saya di Bogor merantau, ya selama puasa saya ikutan, saya tahu. Nah kenapa di 2017 saya pengen tahu banget kenapa sih harus puasa.
Apa sih kegunaan puasa? Dulu waktu di kampung nenek saya pernah saya lihat puasa. Di agama Kristen ada puasa, cuma puasanya masih bisa makan nasi sama minum air putih, itu doang. Nah, pas saya tanya ke ke temen ya, ke nasabah gitu, ke nasabah agama Muslim, kenapa puasa bener-bener gak makan, gak minum, sedangkan di Kristen aja bisa makan. Waktu itu dijelasin tuh, simple sih penjelasannya. Katanya yang namanya makan, yang namanya minum itu mah gak puasa, masih bisa menikmati itu mah, katanya gitu. Nah, saya juga mikir, iya juga ya. Gak ada alasan gak ada alasan kita puasa kalau masih bisa makan, masih bisa minum, walaupun air putih doang, walaupun nasi tanpa lauk gitu. Dulu di 2017 bulan 6 saya buka-buka YouTube. Saya ngebeda-bedain sendiri sih ya, membedakan agama Kristen sama agama Muslim. Mulai dari yang paling kecil Nabi Isa deh. Nabi Isa kalau di Kristen itu Yesus Kristus. Di Kristen Yesus Kristus itu benar-benar dijunjung tinggi. Namanya juga anak Tuhan ya. Padahal kalau di agama Islam Nabi Isa tetap Nabi Isa, nggak ada yang namanya anak Tuhan, nggak ada yang namanya itu tangan kanan Tuhan, tangan kanan Allah, nggak ada. Nah, pas terakhir saya searching tuh ya, kenapa agama Kristen itu selalu punya tujuan yang berbeda-beda. Kenapa agama Kristen itu gak pernah satu tujuan gitu. Gak ada penjelasan, gak ada kutipan yang menjelaskan itu. Sedangkan pas saya searching di agama Muslim, agama Muslim itu benar-benar merangkum semua ya. Pertanyaan-pertanyaan saya pun tiap di searching ada aja jawabannya. Searching lagi, saya belum tahu apa itu namanya hadis ya, belum tahu itu hadis itu apa sih gitu ya. Nah, di agama Muslim kita melakukan ini ada hadisnya ini, kita melakukan ini ada hadisnya ini, kan gitu. Kalau di agama Kristen kita melakukan, misalkan jangan berzina nanti masuk neraka, jangan membunuh nanti masuk neraka. Sedangkan di agama Muslim enggak gitu. Jadi pertanyaan buat saya juga ya, kenapa ya kok jadi gitu ya? Pokoknya banyak banget perbedaan agama Kristen sama agama Muslim, apalagi yang namanya agama Islam ya. Agama terakhir ada, kalau misalkan mau dicari di Alkitab ada. Saya lupa ayatnya di mana, pernah saya baca. Setelah agama sekarang pasti akan ada lagi agama agama terakhir gitu. Ada, saya lupa ayatnya gitu. Kenapa saya pengen banget masuk ke agama Muslim? Yang buat saya bertahan ya sampai sekarang, saya merasa nikmat. Saya makan, gak makan nikmat. Saya punya duit gak punya, nikmat perasaan. Pas saya di agama Kristen dulu, namanya bank keliling, duit punya dong tiap hari ya, ada uang masuk dari mana aja. Misalkan minta dari sini ada, minta ke keluarga ada, tapi kurang terus. Jiwa haus akan uang terus aja selama di agama Kristen. Kalau di agama Muslim dibilang terpenuhin gak buat materi, sebenarnya gak terpenuhin, masih kurang. Cuma nikmat aja kalau saya bersyukur ya. Kalau dilandasin rasa bersyukur, saya gak kekurangan. Iya, saya kekurangan gak seperti orang lain makannya KFC, makannya ini. Saya cuma makan terasi gitu, tapi nikmat gitu. Akhirnya dari situ memutuskan untuk syahadat. Waktu Iya. itu perjalanan untuk ikrar syahadatnya gimana ceritanya? Mau syahadat itu benar-benar banyak lika-likunya ya. Dari hari, tanggal, tempat, sama siapa syahadatnya, banyak banget liku-likunya. Dulu mau pertama kali syahadat ketemu sama teman orang Muslim ya.
saya minta tolong ya, mau syahadat, gimana sih caranya jadi orang Islam? Saya mau jadi orang Islam, digituin ya. Dia ketawa, teman saya ketawa, dikira agama mainan apa, katanya gitu. Bener, saya mau jadi orang Islam, saya mau jadi agama Islam. Agama yang kemarin emang kenapa? Enak agama kemarin mah, ibadahnya seminggu sekali. Kalau Islam itu udah mah puasa, ibadah 5 waktu dalam sehari, harus, hukumnya wajib, katanya gitu. Nggak enak, kata teman saya. Nggak apa-apa, daripada saya sia-sia jadi agama Islam, agama Kristen, kata saya ya. Nggak tahu, saya ngutarain sia-sia itu, kenapa bisa ngutarain, saya nggak tahu ya, kenapa bisa keluar kata-kata itu. Nah, itu teman saya menolak. 3 kali saya minta tolong buat memperkenalkan gitu ke orang yang bisa mensyahadatkan, ditolak 3 kali. Saya ke daerah Bogor Kota, kebetulan ada di sana orang tua angkat selama merantau. Di sana saya bertanya, apa sih syarat-syaratnya jadi agama Islam? Saya mau jadi agama Islam, saya mau meninggalkan agama saya kemarin, kata saya gitu. Nah, orang tua angkat saya itu angkat tangan, nggak mau bertanggung jawab karena takut. Pertama, saya cuma bermain-main agama ya, saya mempermainkan agama pertama. Kedua, takut keluarga saya menyalahkan. Ketiga, takut saya nggak bener di agama saya yang bakalan saya anutin ya, takut. Soalnya dia haji, dia takut. Nah, keempat saya ketemu lagi tuh sama teman saya lagi, orang Islam juga. Dia emang nggak mau menolong sampai nganter apa segala macam, nggak mau. Dia cuma nunjukin, kalau kamu mau jadi mualaf, kamu ke tempat ini, alamatnya ini. Terus syaratnya, saya mah kurang ngerti, kata teman saya, kamu kesana aja. Nah, dikasih tuh nomornya. Saya komunikasi dong sama orang itu yang mau memualafkan saya. Dari hari Senin sampai hari Minggu saya mau kesana, si bapak itu nggak ada di rumah. Giliran ada pas momennya, pas kesana ada tamunya. Dihitung lagi sama si bapak itu, katanya nanti aja hari ini biar enak, hari Kemis katanya gitu, apa hari Jumat biar enak. Pas dari pagi, siang, sore, malam saya kesana bolak-balik selama 3 hari, tetap gak bisa ketemu sama si bapak itu. Pas minggu kedua saya kesana, si bapak itu meninggal, gak sempat mualafin saya. Nah, ketemu sama anaknya kebetulan punya temen yang punya pesantren ya, itu temennya. Ketemu aja sama si AA ini, katanya gitu. Nanti di sana juga bakalan dikasih tahu syaratnya apa doang. Kebetulan alhamdulillah ya, jalan Allah gitu. Sekali ketemu, sekali komunikasi doang, sorenya, pagi saya komunikasi, sore disuruh ke sana. Saya langsung ke sana. Saya bawa teman saya, saya maksa ya. saya pengen ada saksinya. Teman saya was-was ya, tetap gak mau. Tapi kata saya, yakin nanti kalau misalkan suatu saat ada, misalkan keluarga saya yang bakalan mojokin, bakalan minta pertanggungjawaban, gak bakalan dibawa-bawa gituin. Saya yang bertanggung jawab sendiri, digituin kan ya. Kesana kita sore, pas kita kesana sore, alhamdulillah langsung syahadat. Saat itu juga syahadat, saya nangis bener-bener sekenceng-kencengnya pas syahadat gitu. Nah, terakhir udah beres mualaf, pulang, bener-bener ada lagi cobaannya. Udah sadar tuh kan perasaan udah. Kita pengen tahu nih, setelah sadar itu masih ngerentenir atau enggak? Nah, pas sebelum sadat ya,
pas sudah sadat maksudnya mas udah jadi muslim nih, masih apa jadi Iya. ngenang masih? Belum. Oh. Tunggu dulu. Oke start. Sebelum sahadat emang saya udah niatin ya dalam hati. Saya udah sahadat, saya mau ninggalin itu semua. Padahal sebelum sahadat saya nggak harus nagih, harus bayar nih. Saya soalnya sahadat mau saya tinggalin. Saya nggak ngomong gitu. Jadi banyak yang nggak bayar, banyak yang bayar, ya biarin aja gitu ya. Selama sebelum sahadat. Pas sahadat emang saya niatin dalam hati, saya sahadat, itu saya tinggalin. Apapun kerjaan yang lain, pokoknya nggak mau kerjaan itu lagi gitu. Nah, si uang yang saya tagih selama seminggu, saya nggak makan sama sekali. Waktu itu saya kasih ke teman saya, itu pokoknya saya nggak mau tahu, terserah itu duit mau dipakai buat apa, terserah gitu kan ya. Pokoknya saya nggak mau makan itu duit. Selama seminggu saya tetap saya nagih, tetap saya nagihan itu. Pas sebelum sahadat kita mau berangkat ke sana, itu uang saya kasih ke teman saya, bagiin, terserah mau dibagiin kemana aja. Teman saya ini dong ya, kaget, ini duit apa? Kok bisa kok dibagiin sih? Emang udah banyak duit lu kan gitu. Bukan, emang saya nggak cerita ya itu duit apaan, saya nggak cerita. Pokoknya intinya saya amanat ke kamu, ini duit bagiin aja ke siapapun terserah gitu. Habis sahadat besoknya emang nggak nagihan sampai sekarang, nggak mau. Padahal sampai sekarang banyak yang nawarin mau gak nagihan lagi, bahkan kakak kandung saya mau modalin, enggak sampai sekarang. Nah lanjut tadi, ujiannya yang paling berat apa ketika jadi seorang muslim? Pas mualaf, saya mualaf kan bulan 4, pulang ke rumah saya sakit, langsung sakit demam berdarah. Udah iya mak, uang saya nggak megang karena saya udah ngebagiin ya, udah kasih itu. Bener-bener itu mak dibilang kuasa Allah, bener-bener kuasa Allah. Soalnya saya dibilang makan obat, minum obat, ke rumah sakit periksa enggak, cuma sehari doang. Saya tahu itu demam berdarah karena saya dulu pernah demam berdarah dan rasanya sama. Ini benar-benar dibilang lebih parah, mungkin lebih parah 2 kali lipat dari yang saya rasain dulu pas demam berdarah. Saya dulu demam berdarah waktu di Medan sampai dirawat 3 minggu di rumah sakit, dan rasanya sama seperti saya alamin waktu itu abis mualaf, abis sahadat tuh. Saya mikir ini kayak demam berdarah, tapi mau berobat saya uang dari mana? Diam aja saya ya di dalam kamar sambil nyetel. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti bacaan Al-Quran kayak gimana, saya nggak ngerti. Pokoknya saya searching waktu itu doa bahasa Latin dalam agama Islam kan gitu. Itu aja saya puter-puterin. Alhamdulillah cuma 1 malam doang saya ngerasain itu semua. Dibilang remuk-remuk semua badannya. Besoknya pagi-pagi pas bangun, alhamdulillah demam enggak, menggigil enggak, badan yang tadinya sakit enggak kerasa lagi. Bener-bener itu mah pengalaman pribadi. Enggak tahu itu kenapa bisa seperti itu. Sampai sekarang juga dibilang enggak ngerti, ya enggak ngerti. Saya juga. Kalau mualaf kan biasanya bervariasi. Ada yang mereka memberitahu kalau saya ini mualaf ke keluarganya. Ada yang juga keluarganya tahu sendiri. Nah, kalau Mbak Laura ini yang mana nih? Yang satu apa yang dua? Dan bagaimana ceritanya awal-awal? Saya sebelum mualaf minta izin ke mama sama almarhum bapak, izin. Dan mama tuh dulu bapak kan lagi sakit-sakitan stroke, gak bisa ngomong. Nah saya izin ke mama, kata si mama mah agama urusan masing-masing. Kalau kamu emang meyakinin agama itu terserah. Kalau mama, kalau keluarga lain biarin mereka tahu dengan sendirinya saya mualaf. Kalau ke
keluarga paling dekat saya, misalkan kakak saya, adik saya, sama mama papa saya, emang saya kasih tahu orang itu dan saya izin. Alhamdulillah, kalau keluarga terdekat mah nggak ngejauhin itu. Jadi nggak ada yang ribut. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang ribut. Tapi belum dapat hidayah semua ya, tapi ya. Belum, saya doang. Harapannya gimana buat lo? Saya berharap ya keluarga saya bisa ngikut seperti saya. Gak usah seperti kayak agama muslim yang terlalu wah gitu. Biasa aja gitu kan ya. Kita sama-sama enak loh di agama Islam loh. Aduh, kalau dibilang kita berkecukupan, paling berkecukupan, gembira, nikmat di agama Islam. Emang kalau misalkan di agama Islam kan ya, buat masalah dunia kita serba kurang, tapi insya Allah nikmat, kurang juga nikmat. Selama di agama Kristen ya tahu sendiri, duit banyak tapi tetap kurang gitu. Nah sekarang ini, dulu kan waktu pernah ibadah ya waktu Kristen ya, terus kemudian di Islam juga pernah ibadah. Iya. Itu pengen tahu dong gimana rasanya nikmatnya ibadah ya. Apa perbedaan kenikmatan ibadah dalam agama Kristen dan sebagainya. Dan mungkin dalam Islam juga kan punya perasaannya ketika sujud, ketika baca Al-Quran. Itu gimana ceritanya? Kalau dulu di agama Kristen ibadahnya ya tahu sendiri seminggu sekali. Paling kalau misalkan kita ada kumpulan, sambil kumpul kita ibadah dulu kan gitu. Tapi nggak tahu kenapa perasaan dulu sia-sia saya ibadah di Kristen. Karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang. Padahal kalau di agama Islam saya berdoa langsung ke Allah tanpa perantara. Sedangkan dulu saya berdoa ke Nabi Isa, saya nggak berdoa ke Allah, saya nggak berdoa. Saya berdoa ke Nabi Isa doang, sedangkan Nabi Isa itu utusan. Kan gitu ya. Sia-sia, menurut saya mah sia-sia. Nah, dibandingin sekarang, kalau saya lagi sholat benar-benar emang niat sholat ya. Gak tahu kenapa tiap kali sholat itu beres sholat saya langsung nangis jadi-jadinya. Makanya suami kalau beres sholat selalu ngeliat pasti nangis nih gitu sejadi-jadinya. Di otak saya itu selalu terngiang-ngiang keluarga saya, ya Allah gitu, berikan hidayah seperti saya. Soalnya nanti kalau misalkan emang kita udah nggak ada umur, orang itu saya ngerasa kalau emang nggak mau seperti saya, nggak mau mualaf seperti saya, nggak mau di agama yang saya anutin sekarang gitu. Pokoknya dibandingin agama dulu, agama Kristen, nikmat di agama Islam itu nggak bisa diomongin dah pakai kata-kata. Walaupun capek dong sholat 5 waktu, kalau emang capeknya mah, kalau dibilangin capek, tapi nikmat kalau dijalanin. Kita serasa plong aja. Padahal kalau misalkan kita punya beban hidup, kita mau curhat, daripada ke orang, kita wudhu, kita sholat, enak, plong perasaannya. Kalau kita curhat ke orang kan rasanya kayak gimana ya, masih ada omongan nanti diarahin ke sini, ujung-ujungnya kita juga yang ngerasain. Kalau dibawain sholat serasa plong aja. Kalaupun nggak ada jalan yang kita dapat, nanti ada jalannya sendiri. Selama ini juga saya gitu. Banyak saya curhat ke orang. Dulu saya Kristen, udah mah iya seminggu sekali gereja, ibadah seminggu sekali, perasaan sia-sianya kenapa kan pertanyaan gitu. Saya datang, duduk, nyanyi, berdoa, pulang, tiap minggu seperti itu aja. Kan otomatis itu kayak kegiatan tiap minggu doang ya.
Kali menurut saya. Setiap minggu saya datang, setiap minggu saya ibadah. Menurut saya, gak ada yang saya bawa pulang nih ke rumah. Saya tadi di sana, alhamdulillah begini, nggak ada selama Kristen. Tapi kalau buat sekarang, gak usah diomongin dah, gak usah diomongin. Saya udah beres sholat aja, rasanya beda. Ada rasa plong dalam hati, plong banget gitu. Apalagi kalau lagi banyak beban, saya bawain sholat, plong dah. Baik. Nah, ketika berumah tangga nih, pasti kan ada ujian-ujian ya. Mungkin harus juga berinteraksi dengan keluarga, mengenalkan bahwa ini suaminya. Itu gimana tuh? Ujian apa yang dirasakan ketika berumah tangga? Banyak ujiannya. Saya 4 tahun berumah tangga, baru dikaruniain anak di umur rumah tangga keempat tahun. Emang kan saya kan orang Batak ya. Di orang Batak itu yang namanya cewek dinikahin sama yang nggak punya marga, udah bener-bener hilang kan gitu ya. Ujian pertama pas rumah tangga itu dibilang di masalah ekonomi sampai sekarang. Ekonomi. Kedua, pernah kita pulang ke Sumatera, saya melihat sendiri, saya mendengar sendiri kalau keluarga itu nggak nganggap suami itu sebagai suami saya. Pernah, dan itu benar-benar dibilang nangis ya, saya nangis. Gimana sih rasanya suami itu suami saya loh gitu, bukan teman saya. Dan itu benar-benar nggak dianggap, suami saya benar-benar nggak dianggap keluarga. Ketiga, pas saya memperkenalkan suami saya ke teman-teman saya, benar-benar nggak dihirauin. Dan itu dibilang nyesek, benar-benar nyesek ya. Gimana sih kita ngenalin itu sebagai suami tapi nggak dianggap, udah nggak dianggap di keluarga, nggak dianggap di saudara, nggak dianggap di lingkungan juga, di lingkungan saya waktu Kristen dulu. Dan sampai sekarang ya saya memutuskan udah mending nggak usah ikut di lingkup Kristen itu, nggak usah, kita mending masing-masing aja kan gitu. Nah buat sekarang saya aktivitasnya ngurus anak ya, karena baru melahirkan. Sebelum melahirkan saya ngebantu suami berdagang gitu, buat mencukupin lah ya ekonomi suami. Nah nanti rencananya kalau emang anak udah bisa ditinggalin, saya juga mau ikutan lagi membantu suami mencari duit. Buat teman-teman mualaf dan buat saudara saya muslim, saya bangga jadi orang muslim. Kalaupun ketemu sama saya, ini wajah saya, jangan sampai lupa negor saya, tegur saja, saya pasti balik negor tuh.